saat tokoh masyarakat Kampung Timbang ketemu saya. Di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pilkada 2024, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Aceh bersama Forum Pemret atau FP Aceh menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan menggandeng 3 akademisi, yaitu Profesor Dr. Mukhlis Yunus, Profesor Dr. Husni Jalil, dan Profesor Dr. Ahmad Humam Hamid untuk menjadi narasumber dalam bincang mencari sosok pemimpin Aceh yang energik, cerdas, dan mengerti akar persoalan di Hermes Palace Hotel Banda Aceh pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam FGD tersebut, para pemimpin redaksi dari berbagai media memberikan berbagai masukan tentang kriteria kepala daerah yang akan dipilih ke depannya. Jangan sampai lahir pemimpin yang tungdahoh, tidak kreatif dalam mencari sumber dana pembangunan, yang hanya mengharapkan kucuran dana dari pusat. Bahkan lebih ironisnya ada pemimpin daerah yang tidak mampu menghabiskan anggaran dan harus dikembalikan dalam bentuk silpa ke pusat. Profesor Ahmad Humam Hamid memberikan tamsilan bahwa forum FGD ini sedang menyiapkan baju bagi sosok pemimpin Aceh nanti. Setelah baju itu selesai, tinggal mematutkan siapakah yang cocok dan mampu memakai baju tersebut. Terkait dengan temuan migas lepas pantai yang menghebohkan publik, bahkan disandingkan kenangan masa lalu sumur gas Arun yang dikelola oleh ExxonMobil, tapi malah meninggalkan trauma konflik dan luka di hati masyarakat Aceh hingga kini. Menurut Humam Hamid, bahwa kondisi sekarang berbeda dengan yang lalu dan diperlukan pemimpin yang cerdas untuk bisa memberikan kontribusi dalam persiapan pengelolaan sumber migas oleh Mubadala Company tersebut dan berdampak multi-efek bagi pembangunan SDM dan ekonomi di Aceh. Pengalaman kita dari Arun, kita nggak siap, tidak sangat siap. Memang pada masa itu kita nggak ada sumber daya manusia, tidak ada komunikasi yang sangat efektif dengan pemerintah pusat. Sekarang semua bisa. Jadi kita mesti berpikir sekarang adalah bagaimana semenjak masa konstruksi Mubadala itu sampai dengan produksi, sampai dengan eksploitasi itu, Aceh itu terlibat tenaga kerja, kemudian perusahaan, kemudian shore base, kemudian logistik, itu semua berurusan dengan Aceh dan itu akan memberikan pekerjaan dan kesejahteraan dan pendapatan. Saya kira itu, dan itu harus hanya mungkin kalau kita punya pemimpin yang bagus, gubernur yang mengerti, gubernur yang mau belajar. Saya kira kita itu tidak hanya gas. Kita harus punya perencanaan yang bagus untuk mempunyai kompleks petrokimia terbesar kalau bisa di Indonesia Barat. Karena ini kan ada di Kalimantan dan di Jawa, sedikit di Palembang. Palembang tidak banyak hanya begitu. Kalau itu ada di Aceh, petrokimia, ada kupu, ada metano, ada macam-macam itu, kita punya akses ke Sumatera, kita punya akses ke Bangladesh, kita punya akses ke Myanmar, kita punya akses ke Malaysia, kita punya akses ke Thailand, dan bahkan bisa ke India. Jadi Aceh punya peluang kalau kita memiliki perencanaan yang bagus di bawah pemimpinan bagus. Makanya gubernur besok ini adalah gubernur yang menyiapkan itu. Dia nggak sempat menikmati eksploitasi. Kalau dia baik akan dipilih lagi toh. Tapi dialah yang akan memimpin Aceh ini mempersiapkan diri untuk menyongsong masuknya Mubadala. Jadi ada waktu 5 tahun kita bisa didik anak-anak kita untuk kerja tidak hanya di eksploitasi, tapi juga di konstruksi. Apalagi nanti kalau dibuat shore base. Shore base itu kilang itu mungkin di Arun, mungkin di Surabaya, mungkin di Pidi, mungkin di Biren itu. Kalau itu dibuat, kita bisa punya 2 kompleks besar petrokimia, ya kan? Dan itu luar biasa. Jadi jangan hanya melihat uang yang kita dapat 30% itu nggak banyak. Yang mesti kita dapat adalah efek ganda dari itu, multiplier. Dari Banda Aceh, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.